video jamal ko hemo mali sopa mo kasi mali timo na wala ka mo ceramah dah halati mata apa di tubuh itu di balaka ko video yo mo hemo ceramah itu mah cukup boleh bicara soalnya kau di belakang apa soalnya kau di pakur apa kita sampaikan tinggal kode saja pakuran ya karena saya tidak bisa berhenti sendiri Imam Bukhari di Pak Imam Widodo dapat dua walaupun kalau bahas Allah dapat dua potelo mau cara mau Imam Bukhari akan ponggo pun jamaah sekalian ponggo memang asli anu ponggo hena awak huida kasana kamari putih ini yang kasana kamari yang pakai banyak kendaraan pendek itu kan tidak takut ada ponggo asli jamaah sekalian guru Belema tidak ada kubur yang pen motor diangkut itu tuh ibu aspa ini tipe guru tidak mungkin kubur di dalam loh di muka ini rumah ini tidak mungkin kira-kira ada muhindo tama tata hemo salam kubur kira-kira tidak mau ziarah di kubur itu malu hemo itu memang kita sudah pada dengar assalamu ya ahli kubur mata tadi mau waalaikumsalam ya ahli bangunan kira-kira wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. صدق الله العظيم. Yang kami hormati, yang kemuliakan pemerintah kelurahan Padiboholo beserta seluruh jajarannya yang sempat hadir pada saat ini, yang kami hormati kemuliakan beliau Bapak Haji Roli Kadula selaku anggota Dewan Kota sekaligus calon anggota Dewan Kota. Beliau adalah caleg dari Kota Gorontalo yang ada di wilayah utara timur itu. Yang kami hormati Bapak Lurah, mantan Lurah Maodo, dan beliau ini dari guru, jadi langsung diarahkan ke Lurah. Yang kami hormati para imam masjid Antasalam, Badan Ta'mir Masjid Antasalam, beliau Bapak Idris Ulama, suami daripada almarhumah. Yang kami hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, para guru-guru, teman-teman beliau almarhumah, para sahabat serta almarhumah, tokoh masyarakat, serta handaikan semua, wabil khusus keluarga yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jamaah takziah. Mudah-mudahan langkah kita langkahkan ke tempat ini mudah-mudahan dihitung oleh Allah sebagai balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama dan utama sama-sama kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, kesehatan, keafian serta kesempatan. Allah berikan kita sehat. Dengan sehat ini kita mampu melangkahkan ke tempat ini dalam rangka mendoakan almarhumah, karena mungkin banyak rekan-rekan almarhumah
bahkan keluarga almarhumah ingin datang ke tempat ini, mungkin hati Allah kurang sehat ya, atau mungkin berbaring di rumah sakit sehingga tidak sempat datang ke tempat acara pada malam hari ini. Salam taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli warisnya sekalian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan bahwa acara khatam Quran doa arwah sudah selesai tadi sore. Jadi ini malam tinggal takziah sekaligus ditutup dengan doa. Almarhumah yang sudah di alam barzah jamaah sekalian butuh makanan. Kalau kita yang masih hidup butuh santapan jasmani seperti sate ya, kuah sup, kuah asam. Kita yang masih hidup jamaah sekalian. Almarhumah yang berada di alam barzah yang sudah 1 minggu lamanya dipanggil oleh Allah lewat SK kematian, almarhumah jamaah butuh makanan, butuh doa. Apa itu jamaah sekalian? Khatam Al-Quran, Yasin, ya, tahlil, zikir, istighfar yang sudah dikirimkan kepada almarhumah. Sehingga di suatu kitab menjelaskan bahwa setiap almarhumah jamaah sekalian, mereka akan turun di langit dunia dan mereka berada di atap loteng ya, cerita dosen mereka. Dan ini satu kitab yang luar biasa jamaah sekalian, pernah saya baca. Dijelaskan di situ jamaah sekalian, orang tua kita, suami kita jamaah sekalian, bahkan anak-anak kita, keluarga kita, mereka minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala melihat keluarga yang berada di rumah itu. Dan andai kata keluarga itu jamaah sekalian mendoakan almarhumah jamaah sekalian, mereka senang. Mereka mengungkapkan dengan ucapan yang luar biasa, bahkan ucapan yang menyedihkan yang mereka ucapkan ya. Apa yang mereka ucapkan jemaah sekalian? Wahai orang-orang yang mendiami rumah kami, wahai suami kami, wahai anak-anak kami, mereka ucapkan semacam itu jemaah sekalian. Tidakkah kalian berpikir tentang kami ini yang berada di pengasingan? Pengasingan itu berarti jemaah sekalian jauh ya. Belema tidak ada kubur yang penmotor di amal itu to ibu aspa ini tiba guru tidak mungkin kubur di dalam loh di muka ini rumah ini tidak mungkin. Oh motor di amal itu aspa itu lebih mati total, tidak ada sama sekali, tidak ada. Tetap di pengasingan, itu nama pengasingan, dijauhkan dari rumah ini. Kalau orang-orang jamaah sekalian yang ada di Manado, mereka jauhkan kubur itu. Bahkan ada satu makam di Manado itu yang jauh dari wilayah kota ya. Sehingga mereka mengatakan kepada penduduk yang masih hidup, orang yang dalam rumah itu jamaah sekalian, wahai orang yang berdiam di rumah kami, wahai orang yang menikmati apa yang telah kami usahakan, termasuk rumah kami, pakaian kami ya, termasuk mungkin ada mobil, ada sepeda, ada motor. Tidakkah kalian berpikir tentang persoalan kami yang berada di pengasingan? Bantulah kami ini, sesungguhnya catatan amal kebaikan sudah ditutup oleh Allah. Kami punya catatan, mereka sampai sudah ditutup oleh Allah. Kalian punya buku catatan yang masih dibuka oleh Allah. Sayangilah kami, sesungguhnya kami ini dalam penjagaan yang sangat ketat. Mereka punya jagaan jamaah sangat ketat. Kami tidak bisa apa-apa kecuali doa yang dikirimkan oleh keluarga. Kalau dalam kitab itu jamaah sekalian, kalau dalam satu kitab Ar-Ruh itu tiap malam Jumat. Nah ini malam Jumat, malam berkah, mereka turun. Kalau dalam satu kitab dalam satu kitab ini kullu yaum, tiap hari mereka bangun turun. Mereka tiap hari turun dan melihat keluarga yang mendoakan almarhum. Sehingga mereka mengatakan, jangan pikir kalian terhadap kami, sesungguhnya kami ini sangat susah. Apabila kalian mendoakan kami yang berada di pengasingan, yang berada di alam barzah, pasti kalian akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira jamaah sekalian memberikan doa kepada keluarga, orang tua kita, istri kita, sahabat kita, kita punya teman-teman, tidak dibalas oleh Allah. Jangan dibalas oleh Allah kebaikan yang pernah kita berikan kepada mereka jamaah sekalian.
cuma kita tidak rasa balasan Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita berdoa kepada mereka jamaah sekalian. Satu waktu kita diwafatkan oleh Allah di atasnya jamaah sekalian. Satu waktu kita meninggal dunia yang paling jamaah sekalian, mereka pun akan mendoakan kita jamaah sekalian. Maka mendoakan. Jangan pernah kita ungkapkan bahwa orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah sudah putus hubungan mereka dengan kita. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Sesungguhnya orang-orang yang di alam kubur jamaah sekalian, di alam barzakh mereka hidup, tapi hidup mereka kita tidak tahu. Boleh saja jamaah sekalian. Tapi Nabi menyampaikan apabila kita masuk di area pekuburan, kita ucapkan salam. Ya, assalamualaikum ya ahad ya akhir kubur. Itu kira-kira aduh hidup tama tata mau salam kubur kira-kira tidak mau ziarah di kubur itu. Malu itu kita sudah pada dengar assalamu ya ahli kubur wa tadi bahwa waalaikumsalam ya ahli bangunan. Kira-kira itu maksudnya. Karena jamaah sekalian kenapa takut? Sehingga Nabi menyampaikan, andai kata di antara kalian tidak saling menguburkan, aku akan buka tentang kalian tentang rahasia di alam kubur. Cuma kalian sayang kalian saling menguburkan. Kira-kira dibukakan oleh Allah rahasia di alam kubur jamaah sekalian. Di dalam alam barzakh dimulai kisah dia. Cuma Nabi menyampaikan tidak dibuka oleh Allah rahasia di alam kubur terhadap kita. Yang dibuka oleh Allah jamaah sekalian apa yang dibuka oleh Allah? Cuma makhluk lain seperti ayam, kucing, ya, seperti anjing. Memang kalau anjing tengah malam jamaah sekalian, mereka melihat roh sedang disiksa oleh Allah. Bukan anjing saya, cuma ini perumpamaan. Sering ayam itu berjamaah sekalian berkokok jam 11 jam 12 jam ya. Itu pun membangunkan kita subuh itu jamaah sekalian. Ada ayam membangunkan kita yang sekitar kita bangun tahajud sekitar jam 3 jam 4 ya. Berarti kalau mulai jam 3 itu jamaah sekalian, satu kekuatan makhluk jin dan iblis sudah dihancurkan oleh Allah. Mereka tidak bisa bertayangan jamaah sekalian. Sedangkan ponggo pun jamaah sekalian, ponggo memang asli ponggo hena betul kasana kamari putih ini yang kasana kamari yang pakai panjang kendaraan pendek itu dan tidak takut. Ada ponggo asli jamaah sekalian guru itu jam 3 jamaah sekalian mereka tidak bisa beraktivitas lagi. Dan saya pernah bercakap-cakap dengan mereka jamaah sekalian, mereka jam 3 itu andai kata masih ada kegiatan yang mereka laksanakan jamaah sekalian, mereka akan jatuh. Kenapa jamaah sekalian? Karena pada malam jam 3 itu jamaah sekalian sudah masuk satu kekuatan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah bertemu malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa jamaah sekalian? Melihat orang-orang bertahajud, mereka melihat orang-orang yang beristighfar kepada Allah, melihat orang-orang bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergantian sampai masuknya salat subuh. Sehingga Nabi menyampaikan siapa yang salat subuh itu sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salat subuh jamaah sekalian, sehingga diusahakan kalau salat subuh itu jangan cuma ragu-ragu. Ibu boleh lemah ayat wa duha atau hal ataka. Itu salat subuh wa ya wal al-ikhlas qul huwallah wa qul ya ayyuhal kafirun wa panggillah al-ikhlas an-nas. Jangan. Kenapa jamaah sekalian? Karena sesungguhnya kita punya ucapan jamaah sekalian, apa yang kita ucapkan, kita beribadah, kita pada saat kita sholat didengar oleh para malaikat Allah. Sehingga apa yang setelah kita selesai jamaah sekalian, mereka melaporkan bahwa si fulan ya Allah telah melaksanakan ibadah tadi. Sehingga siapa yang melaksanakan ibadah tadi subuh, malaikat menyampaikan akan dilindungi oleh Allah dari berbagai macam musibah dunia. Sehingga sampai jamaah sekalian Allah, yang paling kaya itu adalah orang yang melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Nabi menyampaikan siapa yang sholat sunat 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang kaya itu bukan karena dia anggota dia tidak kaya. Itu orang yang sholat subuh itu yang paling kaya, bukan karena orang yang punya pangkat jabatan dan kekayaan jamaah sekalian, bukan. Orang yang kaya itu jamaah sekalian orang yang sholat subuh 2 rakaat. Nabi menyampaikan siapa yang sholat subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan sebenarnya dia kaya. Cuma landoti alih kekayaan landoti nanti kita diukur dengan uang. Kayak kosong itu pojing mau dinti para nyawa karena jauh. Jadi seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kehidupan kita jadi seperti Allah.
Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin jamaah sekalian, apa yang telah diusahakan oleh keluarga kita, orang tua kita, ya, orang tua kita berusaha kita bagaimana kita memberikan sumbangsi kepada mereka dengan doa-doa yang kita panjatkan. Karena sesungguhnya mereka di alam kubur, di alam barza jamaah sekalian butuh doa. Kenapa jamaah sekalian? Karena sesungguhnya alam barza, alam kubur adalah transit mereka untuk sementara waktu. Orang jamaah sekalian, orang banyak maksiat pun jamaah sekalian, ya. Ada suatu kisah, ya, ada seorang ibu yang banyak maksiat ketika mudanya. Seorang sahih bermimpi kepada seorang ibu ini jamaah sekalian. Dia melihat ibu ini hancur dia punya wajah, dia punya badan jamaah sampai Allah hancur. Kemudian setelah 3 bulan berikut jamaah sekalian, seorang sahih kembali bermimpi. Ternyata dilihatnya seorang ibu ini telah memakai satu mahkota, ya, satu mahkota yang luar biasa jamaah sekalian. Kemudian seorang sahih bercakap-cakap dengan seorang ibu ini, wahai ibu, kira-kira kemudian apa yang Allah berikan kepadamu sampai kamu sudah memakai satu mahkota? Apa yang disampaikan ibu ini kepada sahih jamaah sekalian? Ya sesungguhnya kemudian aku yang aku dapatkan sekarang ini karena sesungguhnya orang tua, sesungguhnya keluargaku yang telah aku tinggalkan di rumah, mereka senantiasa mendoakan aku dan doa itu mereka kirimkan kepada aku. Luar biasa jemaah sekalian. Kalau orang tua kita lihat, ya, kehidupannya dalam hari-hari banyak meninggalkan dia ibadah kepada Allah, maksiat kepada Allah. Sebelum datangnya kiamat jamaah sekalian, usahakan dan kita usahakan mereka di alam barza jamaah sekalian akan diselamatkan oleh Allah. Karena siapa yang diselamatkan oleh Allah di alam barza untuk selama-lamanya diselamatkan oleh Allah. Yang penting dia orang Islam, ya, orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pamannya Abu Thalib akan meninggal dunia. Pada saat paman Abu Thalib ini jamaah sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bukan Islam, dia pembela Islam, tapi dia bukan Islam, tapi dia cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia akan menghembuskan napas yang terakhir dalam Allah Subhanahu wa taala, Rasul berulang-ulang kali mentalkin Abu Thalib pamannya dengan ucapan, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Pamannya sampai 3 kali jamaah sekalian. Pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat itu kepada pamannya, tapi pamannya susah mengucapkan. Kenapa jamaah sekalian? Karena di sebelah daripada Abu Thalib ini ada saudara-saudaranya, ya, ada Abu Sufyan, ada Abu Lahab dan Abu lainnya. Mereka yang akan mengontrol daripada Abu Thalib jamaah sekalian. Rasul mengucapkan, ya pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu, ya pamanku, aku akan bela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat itu jemaah sekalian, kita sungguh akan dibela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semua akan dibela. Sehingga orang yang meninggal dunia jemaah sekalian, ada potensi kita bela di hadapan Allah lewat doa-doa yang kita panjatkan, lewat istighfar yang kita panjatkan. Sehingga itu setiap malam Jumat jamaah sekalian, jangan pernah kita tinggalkan mengirim doa kepada orang tua kita, ibu kita, saudara-saudara. Jangan pernah, walaupun mau apa Al-Fatihah, tinggal kode saja Pak Quran, kode, ya. Karena saya tidak bisa berhenti sendiri, Imam Muheli, di Pak Imam Widodo, dapat doa walaupun terlepas. Allah dapat doa potero mau cara mau Imam Muheli. Justru Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tidak mau langsung berhenti jemaah sekalian. Takjiah pun begitu. Kalau ada kematian saya tidak langsung berhenti, nanti ada kode berhenti saya berhenti. Berarti itu mah an memupuk video jamal itu kau mau mandi soko yang kasih berhenti udah bawa langsung berceramah. Dah halati mata apa yang terbuat di belakang. Kau video yang udah mau berceramah itu mah cukup boleh bicara. Soal kau di belakang, pas soal kau di paku. Apa yang kita sampaikan kepada Allah? Sayangilah kami di malam yang sangat berkah, di malam berkah jemaah sekalian. Sehingga itu salawat di malam Jumat itu dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar kita yang mendapatkan pahala almarhum jemaah sekalian di alam kubur, yang pada hari ini kita bersama-sama berkumpul antara almarhum jemaah sekalian, beliau pun jemaah sekalian akan mendapatkan imbas pahala yang kita kerjakan dan yang kita kumandangkan bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu jemaah sekalian, yang pertama saya sampaikan, yang pertama jangan lupa kita cinta kepada Allah lewat ibadah kita kepada Allah.
Kalau ini kita laksanakan jamaah sekalian, setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, pasti kita akan diselamatkan oleh alam barzah. Suatu ketika Rasulullah, saya akan cerita secara akhir ini, saya akan cerita suatu ketika jamaah sekalian, Abu Bakar Siddiq melaksanakan sholat jenazah. Ada seorang laki-laki yang akan diselanjutnya sholat jenazah. Pada saat Abu Bakar Siddiq akan mengangkat tangan semacam ini, rahmatullah, ya, angkat tangan semacam ini pada saat sholat jenazah, tiba-tiba kain kafan daripada seorang laki-laki ini bergerak-gerak. Pada saat itu jamaah Abu Bakar Siddiq tidak jadi sholat jenazah. Apa yang disampaikan Abu Bakar Siddiq? Wahai para jamaah, bukalah kain kafan ini. Tidak tahu mungkin almarhumah ini, almarhum sudah hidup kembali, mau mengkodi oleh kain kafan itu, kira-kira sehidup, ya. Setelah dibuka kain kafan ini, jam nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ada seekor ular yang sedang melilit batang leher daripada alam jenazah itu, jamaah sekalian, dan sedang mematok dia punya tulang-tulang, jamaah sekalian. Setelah mereka lihat ada seekor ular, jamaah sekalian, mereka akan memukul ular tersebut. Jamaah sekalian, ular itu langsung spontan berkata dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara, wahai para sekalian, wahai manusia, kenapa kalian memukul aku? Aku ini tidak bersalah. Aku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa orang ini, karena sesungguhnya kesalahan ini orang ini ada 3 hal. Yang pertama, dia mendengar ajar, dia tidak pernah gubris dengan ajar. Mendengar ajar tinggal berhilah-hilah dia. Yang mendengar ajar foto HP, mendengar ajar cuma kasih nakal dengan sibuk dari persoalan dunia. Itu disampaikan oleh. Yang kedua, kesalahan orang ini jangan nanti Allah, dia ada harta tapi menggilih. Maharata penbomus sedekah mola tidak. Kalau beliau ini paroli karena saya salut beliau, alhamdulillah, ya. Kalau beliau ini termasuk pengurus, ya, penasehat Masjid Antassalam, ya. Beliau berkiprah di sini, tapi belum luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Dan yang ketiga, jamaah sekalian, apa yang disampaikan oleh orang ini, apabila dia dinasehati, mau lapatato dari dia moto, dia kasih masuk di kanan, dia penasehat ini potong lurus ke kiri, foto tajam itu yang perlu gedung itu sama dia benar-benar tipe pantai ada orang dalam rumah. Jadi selamat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kafabil mauti wajah, setiap kejadian kematian kita menjadikan ibrah pelajaran bahwa setelah kita meninggalkan yang dunia yang fana ini, kalau kita bekerja tentang amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam kubra. Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan tujina bihamdil ahwali wal afat taqdiran ajabil hajah wa tarafuna bihinna ala tarbi fil hayati wa adal mamat mujibu da'wati ya qawadil hajati ya Allah, ya qawadil hajati ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Hamba bermohon kepadamu ya Allah, pada saat kami berkumpul bersama di rumah almarhumah daripada Ibu Aswa Ismail, anugerah kepada beliau yang kau panggil ini ya Allah, di alam kuburnya ya Allah, luaskan kuburnya sepandang mata memandang ya Allah, terangilah kuburnya ya Allah, dengan segala amal kebajikan yang almarhum lakukan ya Allah, dipergandakan pahala daripada amal yang pernah almarhum lakukan ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan almarhum selama hidup di atas ini ya Allah, kepada suara, kepada anak-anaknya, termasuk keluarga-keluarga. Ampunilah segala dosa dan kesalahan ya Allah. Bermohon kepadamu ya Allah, jadikan kematian sebagai pelajaran untuk kami semua, untuk mempersiapkan bekal yang kami bawa menghadapmu ya Allah. Pada hari ini ya Allah, pada saat kami sudah masuk ke bulan Rajab ya Allah, ya Allah, muliakan kami bulan Rajab, kemudian yang bulan yang sangat mulia ya Allah. Muliakan kami di bulan Rajab, pertemukan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan ya Allah. Pertemukan kami di bulan suci yang sangat mulia, yang sangat agung ya Allah. Bermohon kepadamu ya Allah, ya bukan libal qulub sabit qulubana ala dinika ya Allah. Ya Allah, sang pembalik hati ya Allah, tetapkan kami ini semua ya Allah yang hadir pada saat, termasuk keluarga kami di rumah ya Allah, tetap melaksanakan ibadah kepadamu, tetap istiqomah dengan menjalankan syariat yang engkau tuntut, yang engkau berikan dan engkau sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma warhamha wa afiha wa Allahumma warhamha wa afiha wa ana ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.